Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa sekalian, hadirin yang senantiasa mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabatnya serta para pengikut yang senantiasa mengerjakan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Sebagai kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bulan khusus kepada umatnya, yaitu umat Islam, dengan Allah Subhanahu wa taala membuka secara lebar-lebar pintu surga, dan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin." Apabila datang kepada kalian bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepada kalian pintu-pintu surga, dan Allah Subhanahu wa taala pula menutup pintu-pintu neraka, dan Allah Subhanahu wa taala mengikat para jin-jin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Para pemirsa sekalian, hadirin yang senantiasa mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebagai seorang muslim sudah sepantasnya, sudah sepatutnya menghidupkan hari-hari dan malam-malam bulan Ramadan tersebut. Di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sunnahkan, yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, yaitu dengan cara melaksanakan sholat. Hadirin sekalian yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin sekalian yang senantiasa mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullahu taala menafsirkan hadis yang mulia ini dengan perkataan beliau, al-muradu bil qiyam, yaitu maksud dengan perkataan qoma, yaitu as-salatu tarawih, yaitu salat tarawih. Oleh sebab itu hadirin sekalian, di antara keutamaan salat tarawih yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akan tetapi harus dilandasi dengan keimanan dan senantiasa mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan salat tarawih selanjutnya adalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, yaitu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang salat bersama imam hingga selesai, maka Allah Subhanahu wa taala catat baginya, Allah Subhanahu wa taala tuliskan baginya pahala salat semalam suntuk. Siapa di antara kita, di antara umat manusia yang bisa salat malam semalam suntuk? Misalkan jika malam itu 24 jam, jika malam itu 12 jam, apakah kita bisa
sholat sebanyak 12 jam itu, maka tentu kita tidak akan mampu. Oleh sebab itu hadirin sekalian yang senantiasa mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memperhatikan, mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamul lail." Barang siapa yang salat bersama imam hingga selesai, maka Allah Subhanahu wa taala catat baginya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala baginya dengan pahala salat semalam suntuk. Hadirin sekalian yang senantiasa mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, dua kemuliaan, dua keutamaan yang dapat kita petik dari salat tarawih tersebut. Mudah-mudahan dapat menambah gairah kita, dapat menambah keinginan kita untuk memperbagus, memperindah, memperkhusuk salat kita. Yang mudah-mudahan dengan salat yang kita kerjakan tersebut, dengan salat tarawih yang kita kerjakan tersebut, kelak pada hari kiamat kita berhak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin sekalian, arsadani wa iyyakum. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah kita untuk mengerjakan amal ibadah yang dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa pula kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah kita untuk menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.